Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan video saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks dan nilai mutlak bilangan kompleks di dalam mata kuliah analisis kompleks. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks. Nah, jadi untuk sumbu X sebagai sumbu real dengan sistem satuan 1 dan sumbu Y itu dinamakan sumbu imajiner. Nah, jadi X ini dikatakan sumbu real. Nah, dan sumbu Y ini dikatakan atau dinamakan dengan sumbu imajiner dengan sistem satuan I. Nah, jadi titik asal O ini menyatakan bilangan kompleks Z itu sama dengan 0. Dan titik yang koordinatnya itu X1, Y1. Ini menyatakan bilangan kompleks Z itu sama dengan X1, Y1 dan bisa ditulis dengan X1 tambah Y1I. Nah, nih. Jadi bidang kartesian atau kartesius itu dinamakan bidang kompleks atau bidang Z. Penyajian bilangan kompleks dalam bidang ini disebut diagram Argand. Seperti ini. Nah, jadi kan kalau di sini biasanya kita sebut ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sini kita ganti. Jadi sumbu X ini dikatakan sumbu real dan di sumbu X ini adalah sumbu imajiner dan O-nya ini berarti 0,0. Nah, jadi setiap vektor di bidang kartesian itu dapat dinyatakan sebagai vektor yang berpangkal di titik O sama dengan 0,0. Ya jelas ya kan? Berpangkal dari 0,0. Nah, dan ujung di suatu titik itu X, Y. Kemudian pasangan terurut X, Y tersebut menyatakan vektor yang dimaksud. Nah, dalam pengertian yang terbatas, bilangan kompleks Z itu X, Y sama dengan X tambah YI dapat dipandang sebagai vektor X, Y. Oke, berarti ini bisa dikatakan vektor atau dipandang vektor ya X, Y ini, dan operasi penjumlahan dan pengurangan dua bilangan kompleks secara geometri serupa dengan operasi tersebut pada vektor. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi di bawah ini ada gambar untuk arti geometri dari bilangan kompleks. Yang untuk penjelasan tadi kan sudah tahu ya. Jadi kita lihat langsung gambarnya. Jadi Z1 ini, andaikan Z1 ini adalah X1 dan Y1. Nah, kita cari X1 di mana? Berarti di sini. Y1-nya di mana? Di sini. Nah, berarti ada titik di sini. Maka kita tarik garis seperti ini. Inilah vektornya. Begitu juga dengan Z2. Nah, Z2 di mana? Berarti Z2 itu X2 dan Y2. Nah, berarti sinilah titiknya. Kita tarik lagi, maka menjadi vektor untuk Z2. Nah, Z1 tambah Z2 berarti kalau di sini Z1 tambah Z2 itu berarti X1 tambah X2 dan Y1 tambah Y2, maka berarti titiknya di sini. Kita tarik titiknya, dapatlah vektornya ini. Dan begitu pula dengan Z1 kurang Z2. Nah, nih. Langsung saja kita ke contohnya untuk lebih mengerti. Nih, diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 tambah 3I dan Z2 sama dengan 3 kurang 2I. Nih. Dia minta gambarkan bilangan kompleks Z1, Z2, Z1 tambah Z2 dan Z2 kurang Z1 dengan cara seperti penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kita sudah belajar ya penjumlahan dan pengurangan vektor di pembahasan sebelumnya, sama juga kayak imajiner caranya ya kan. Jadi Z1 ditambah Z2. Z1-nya sudah diketahui
substitusikan. Nah, tinggal kita tambah 1 tambah 3, 4. Dan 3i dikurang 2i hasilnya i. Maka dapatlah jadinya nih titiknya 4,1. Nah, tadi kan X1-nya apa? 4 kan di sini. Dan Y1-nya ada 1 di sini. Ya kan? Makanya dia 4,1. Nah, Z1 dikurang Z2 sama juga. Tinggal ubah aja ini jadi kurang. Nah, 1 dikurang 3 minus 2. Dikurang lagi 3 ini dengan 2i. Min kali min plus. Jadi 3 tambah 2. Jadinya 5i. Nah, X-nya di sini adalah minus 2. Dan Y-nya itu 5. Ingat ya, I-nya nggak ikut. Oke, lalu langsung kita masukkan ke sini nih. Yang pertama, Z1. Z1 apa? X-nya 1, Y-nya 3. Berarti kita lihat Z1 di sini. Ini 1 dan Y-nya 3. Nah, langsung kita tarik vektornya seperti ini. Oke, paham kan? Sama juga Z2, kayak gitu juga, sama kayak contoh sebelumnya. Berarti di sini X-nya 3, Y-nya min 2. Jadi ini dapat nih 3, min 2 di sini Y-nya. Nah, letak titik sini, baru kita tarik ke sini vektornya. Nah, Z1 tambah Z2 tadi kita udah dapat kan 4,1 nih. Ya kan titiknya. Jadi kita lihat nih, 4 mana 4? 4 di sini disebut X. G-nya 1. Nah, kita tarik vektornya. Nah, dapatlah di sini ya kan. Dan untuk pengurangannya berarti titiknya minus 2 dengan 5 dari sini ya kan. Minus 2 dan 5. Kita tarik vektornya seperti ini. Nah, ini untuk contoh keduanya. Nah, untuk conjugate Z1 bisa juga ya, sama. Ingat yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi kalau misalnya ini conjugate Z1 berarti tandanya diubah. Yang tadi jadi tambah, jadinya minus. Dan kalau yang tadinya minus, jadinya tambah, ya kan? Nah, seperti ini. Sama juga nih. 3 berarti X-nya 3. Conjugate Z1 itu X-nya 3, Y-nya minus 2. Nih, ya kan? Minus 3. Oh, maaf, di sini 3. Nih, minus 2. Inilah vektor conjugate Z1. Kalau conjugate Z2, berarti X-nya minus 2. Mana minus 2 di sini. Dan Y-nya 3 ke atas, ya kan? Nah, seperti ini. Kita tarik vektornya ke atas. Nah, yang kedua kita membahas tentang nilai mutlak bilangan kompleks. Nah, ada definisinya, jika Z sama dengan X tambah YI bilangan kompleks, maka modulus dari Z ditulis dengan mutlak Z ini ya, dan didefinisikan sebagai mutlak Z sama dengan mutlak X tambah YI, itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, mutlak Z ini merupakan bilangan real positif atau nol, ingat. Bilangan real positif atau nol. Nah, jadi arti geometri Z mutlak ini menyatakan panjang vektor X, Y, yaitu jarak dari titik asal O sama dengan 0,0 itu terhadap titik X, Y, seperti ini. Contohnya. Nah, garis inilah dikatakan Z mutlak.
Nah, jadi akibat dari definisi yang tadi ya, jika Z1 itu sama dengan X1, Y1 dan Z2 itu X2, Y2, maka mutlak Z1 dikurang Z2 itu akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, menyatakan jarak antara titik Z1 dan titik Z2. Seperti ini dia. Jadi ada 2 titik di sini. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, itu menyatakan lingkaran berpusat di titik Z1 sama dengan X1, Y1 dan berjari-jari R. Berarti R ini adalah jari-jarinya. Ya. Nah, sedangkan Z dikurang Z1 itu kecil dari R itu menyatakan daerah di dalam lingkaran yang berpusat di Z1 sama dengan X1, Y1 berjari-jari R. Nah, berarti pokoknya yang di sini itu adalah R dan itu merupakan jari-jarinya. Nah, di sini ada sifat-sifat dari modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks. Nah, ini yang A itu jika Z bilangan kompleks, maka yang pertama itu adalah mutlak Z kuadrat itu sama dengan bagian real dari Z kuadrat ditambah bagian imajiner dari Z kuadrat. Nah, untuk pembuktiannya, mutlak Z kuadrat itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, dapatlah hasilnya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi terbukti bahwa bagian real dari Z itu adalah kuadrat ditambah bagian imajiner Z kuadrat. Nah, yang kedua itu mutlak Z sama dengan mutlak konjugat Z. Nah, pembuktiannya konjugat Z itu sama dengan X kurang YI, sehingga mutlak konjugat Z itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah minus Y kuadrat. Nah, dapatlah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan mutlak Z. Nah, yang ketiga adalah mutlak Z kuadrat. Itu sama dengan Z dikali konjugat Z. Nah, pembuktiannya mutlak Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu sama dengan X tambah YI dikali dengan X kurang YI. Dapatlah hasilnya Z dikali konjugat Z. Yang keempat itu ada mutlak bagian real dari Z lebih kecil dari mutlak Z dan lebih besar dari bagian real dari Z. Nah, pembuktiannya mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar sama dengan akar X kuadrat sama dengan mutlak X sama dengan mutlak bagian real dari Z itu lebih besar sama dengan bagian real dari Z. Yang kelima yaitu mutlak dari bagian imajiner dari Z itu lebih kecil sama dengan mutlak Z dan lebih besar sama dengan bagian imajiner dari Z. Untuk pembuktiannya, mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat itu lebih besar sama dengan akar Y kuadrat sama dengan mutlak Y. Nah, jadi dapatlah di sini mutlak imajiner dari Z lebih besar sama dengan bagian imajiner dari Z. Nah, ini ada sifat-sifat dari modulus itu. Yang kedua, jika Z1, Z2 bilangan kompleks, maka ini yang pertama, mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 kali mutlak Z2. Nah, untuk pembuktiannya, nih, mutlak Z1, Z2 kuadrat itu sama dengan Z1 kali Z2 dikali dengan konjugat dari Z1 kali Z2. Nah, ini sama dengan Z1 kali Z2 dikali konjugat Z1 dikali
konjugat Z2 itu sama dengan Z1 dikali konjugat Z1 dikali Z1 dikali konjugat Z2. Maka dapatlah hasilnya mutlak Z1 kuadrat dikali dengan mutlak Z2 kuadrat. Maka jadi terbukti bahwa mutlak Z1 dikali Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Yang kedua yaitu mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Nah, itu Z2-nya tidak sama dengan 0. Nah, yang ketiga mutlak Z1 ditambah Z2. Itu lebih kecil sama dengan dari mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini ya. Jadi mutlak Z1 tambah Z2 kuadrat sama dengan Z1 tambah Z2 dikali dengan konjugat Z1 tambah Z2. Nah, didapatlah hasilnya sama dengan Z1 dikali konjugat Z1 ditambah Z2 dikali konjugat Z2 ditambah Z1 dikali konjugat Z2 ditambah Z2 dikali konjugat Z1. Nah, maka dapatlah hasilnya mutlak Z1 kuadrat dikali dengan mutlak Z2 kuadrat ditambah Z1 konjugat Z2 ditambah Z2 konjugat Z1. Nah, tetapi ini kan Z1 dikali konjugat Z2 ditambah Z2 konjugat Z1 sama dengan Z1 dikali konjugat Z2 ditambah konjugat Z1 dan konjugat dari konjugat Z2. Itu sama dengan 2 bagian real dari Z1 dikali konjugat Z2 lebih kecil sama dengan 2 mutlak Z1 dikali konjugat Z2. Nah, dapatlah hasilnya sama dengan 2 dikali mutlak Z1 dikali dengan mutlak konjugat Z2. Itu sama dengan hasilnya 2 dikali mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Nah, akibatnya mutlak Z1 ditambah Z2 kuadrat kecil sama dengan mutlak Z1 kuadrat ditambah mutlak Z2 kuadrat tambah 2 mutlak Z1 kali mutlak Z2. Itu dapatlah hasilnya mutlak Z1 ditambah mutlak Z2 kuadrat. Nah, jadi maka dapat hasilnya mutlak Z1 tambah Z2 kecil sama dengan mutlak Z1 tambah mutlak Z2. Nah, terbukti kan? Yang keempat yaitu mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Nah, yang kelima, mutlak Z1 dikurang Z2 lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak Z1 dikurang mutlak Z2. Nah, untuk contohnya, nih, gambarkan mutlak Z minus 1 ditambah 2I sama dengan 3 dan mutlak Z tambah I kecil dari 2 pada bidang Z. Nah, yang pertama kita gambarkan untuk mutlak Z dikurang 1 ditambah 2I itu sama dengan 3. Atau bisa dapat ditulis dengan mutlak Z dikurang 1 dikurang 2I sama dengan 3. Jadi, merupakan lingkaran berpusat di Z1 sama dengan 1 dikurang 2I. Itu sama dengan X-nya 1 dan Y-nya minus 2. Berjari-jari 3. Nah, jadi kita buatlah diagram kartesius. Cari X-nya 1 dan Y-nya minus 2. Dapatlah titik ini. Berarti titik ini ke sini berjari-jari 3. Nah, contoh kedua itu kita gambarkan mutlak dari Z tambah I kecil dari 2. Atau mutlak dari Z
kurang minus I kecil dari 2. Itu menyatakan daerah lingkaran yang berpusat di Z1 sama dengan minus I ya. Itu sama dengan jadinya 0 karena X-nya tidak ada 0. Dan Y-nya itu minus 1. Lalu berjari-jari 2. Nah, inilah gambarnya. Sama juga kayak tadi, dari 0 ke minus 1. Dan jari-jarinya ini. Ke lingkaran ini, ke sisi ini, jari-jarinya 2. Nah, sekian video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.